ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutan surat Al-Maidah ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Di dalam tafsirnya dijelaskan wa kaifa yuhaqqimunaka ayyuhar rasul wa indahum hukmullah al-wadih fit Taurat karrajm wa nahwi walakinnahum yadma'una bi fi'lim hadza muwafiq hawa'ahum wa tahrifatum fa idza lam yuwafiq al-hukm hawahum a'radu an hukmika ba'da at-tahkim wa hum bil waqi' laisa bil mu'minin bi risalatika wala bi kitabihim. Ayat ini menjelaskan wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut Taurat. Orang-orang Yahudi, Nasrani datang kepada Rasulullah SAW untuk berhukum, akan dihakimi, minta fatwa kepada Rasulullah. Nah, Allah SWT, bagaimana mungkin mereka datang minta fatwa kepada Rasulullah, sementara di dalam Taurat mereka ada hukum-hukum yang sudah wadih, sudah jelas. Allah menerangkan yang haram, yang halal, yang syubhah, yang boleh, yang tidak boleh, semua sudah jelas. Fiha hukmullah, di situ ada hukum-hukum Allah. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalika. Nah, yang kurang ajarnya mereka ini minta dihakimi oleh Rasulullah, tetapi selalu condong kepada hawahum, kepada hawa nafsunya mereka. Betul mereka datang, ya Muhammad, coba berikan kami fatwa, berikan kami solusi, berikan kami jalan keluar. Tapi dengan harapan mencari sesuai dengan keinginannya dia. Nah, nanti kalau menyimpang atau tidak sesuai dengan kehendak hati mereka, a'radu, dia berpaling, dia tidak menerima. Padahal dia minta petunjuk, setelah diberikan petunjuk yang jelas, tetapi tidak sesuai dengan keinginannya, mereka akan berpaling, tidak akan manut, tidak akan mengikuti. Nah, di sini Allah katakan summa yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak mengimani apa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepertinya kayak orang ngeledek gitu. Bukannya ngeyel, ngeledek. Lamun pada keinginan kita dengan apa yang dipatwakan, ya kita setujui. Tetapi kalau tidak apa yang sesuai dengan keinginan kita, ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan Muhammad, tidak usah kita ikuti. Nah, maka dikatakan fil waqi', pada hakikatnya mereka laisu bi mu'minin bi risalatika wala bi kitabihim. Tidak mengimani risalahnya Nabi Muhammad, kemudian tidak mengimani Al-Quranul Karim. Nah, ini maknanya wa ma'ulaka bil mu'minin. Kemudian berikutnya, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal ahbar bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihim syuhada. Inna anzalna Taurat, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Fiha hudan wa nurun. Di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk, kemudian ada cahaya yang terang menerang, memberikan jalan yang tadinya dari kegelapan kepada penerangan. Wa nur wa bayan asy-syara'i. Di situ dalam Taurat wal irsyad ila sa'adatil akhirah wad dunya. Petunjuk untuk menyelamatkan mereka di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Taurat, Injil, Zabur, semua kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT itu menunjukkan sebagai center untuk kita berjalan di tengah-tengah kegelapan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah, alhamdulillah kita punya Al-Quran. Kita punya Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ini wanur yahkumu biha an-nabiyyun. Dan dalam Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab yang lain sebelumnya, di situ terdapat hukum-hukum Allah SWT yang dijelaskan kepada para nabi-nabi sesuai dengan kitab yang diturunkan kepada beliau-beliau.
alladzina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbar. Yahkumu bitaurat lil yahud. Kitab Taurat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Al-anbiya min bani Israel. Ka Musa wa man ba'dahu. Alladzina anqadu li awamirillahi ta'ala. Akan tetapi banyak mereka menyimpang juga di dalam Taurat, Injil, Zabur, Nabi Daud dan seterusnya. Mereka sepertinya selalu menolak sudah. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan Al-Quran tidak ada yang ngeyel. Pokoknya kalau qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mematuhinya. Mereka tidak mendengar iya, membaca iya, mengetahuinya iya, tetapi mereka tidak manut, tidak mengiyakan di dalam perbuatannya, amalannya. Karena mereka merasa lebih pintar daripada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Inilah sifat-sifat orang Yahudi. Wa yahkumu biha al-ulama ar-rabbaniyun. Ar-rabbaniyun ahlul al-wara' wal hikmah. Wal ahbar ulama al-yahud. Ulama orang Yahudi bima ja'alamullah, di mana Allah SWT menurunkan kepada para nabi ini untuk dijaga. Kitab Taurat dan Injil dijaga artinya untuk diikuti, untuk diamalkan. Wa kanu ruqaba ala Taurat yahmunahuma min at-taghyir. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka merubahnya dengan kehendak mereka, keinginan hawa nafsu mereka, ditambah, dikurangi, dipindah yang awal, akhir semua. Artinya dikotak-katik sudah. Nah ini kita alhamdulillah Al-Quran kita tidak berani menambah satu huruf, mengurangi satu huruf, apalagi kalimat, apalagi satu ayat dan sebagainya. Kalau mereka tidak, ditambahnya, dikurangi. Oleh karenanya kitab-kitab mereka tidak mampu dihafal oleh pengikutnya atau yang menganutnya, karena selalu ada perubahan. Nah, sementara kita Al-Quran Karim, alhamdulillah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran Karim dan sesungguhnya Allah memeliharanya. Dan dari dulu beberapa kali percobaan untuk ditambah, untuk dikurangi, tetapi selalu ketahuan pencetaknya ini, kemudian dibakar dan sebagainya. Dan akan terus sampai akhirat seperti itu. Akan ada penghinaan, pengurangi, penambahan. Mereka tidak senang. Yahudi dan Nasrani ini tidak pernah nyenyak tidur dan tidak pernah enak makan sepanjang kita terus berpegang kuat di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini bukan masa-masa kita sekarang dulu. Waktu berkuasa di Turki, Mustafa Kemal Atatürk, itu yang perlu mau dirubah itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya sholat, azan, semua itu dengan bahasa Turki. Itu yang dari Grace Dostol, siapa namanya, dari Inggris itu. Kita tidak akan mampu bertahan sepanjang Al-Quran ini masih di tangan orang-orang Muslim. Masih jadi panutan dalam kehidupan mereka. Jadi kita tidak akan mampu merubah orang-orang Islam apa yang kita inginkan sebelum kita merubah Al-Quranul Karim. Gradstone itu dari Inggris mengatakan. Jadi kalau kita mau merubah umat Islam ini harus kita rubah Al-Qurannya. Tapi alhamdulillah Allah sudah menjaga, tidak berhasil mereka. Itu zaman Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian wa kanu alisyuhada wala takhshawun nasa wakhshawni. Baik kepada Bani Israel dan kepada kita Nabi umat Muhammad SAW, jangan pernah takut sesama manusia, maka takutilah aku, firman Allah. Kita hanya diminta takut kepada Allah Taala, tidak boleh takut sesama manusia. Wala tasyaru bi ayati tsamanan qalila. Nah, Allah katakan jangan diperjualbelikan ayat-ayat Taurat, Injil, apalagi Al-Quranul Karim. Artinya dia berdalil dengan ayat ini untuk kemaslahatan dia. Diperjualbelikan, didagang, dijadikan dalil untuk kemaslahatan dia.
kalian itu menukar dengan seharga yang paling rendah sekali dengan mencari keuntungan. Wala tasyaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, ini penafsiran ada khilaf ulama. Khilaf ulama ini barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah Taala, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini khilaf ulama di antara sekian banyak ulama. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini untuk orang-orang Yahudi. Tetapi Imam Hasan Basri mengatakan tidak, hukum ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah di dalam pemerintahan kita, hukum-hukum yang tidak bisa dirubah atau diganti dengan hukum-hukum yang lain, alhamdulillah kita jalankan, seperti akad nikah, ijab kabul, ada saksi, ada wali, kemudian pembagian warisan. Artinya yang betul-betul tidak bisa dirubah kecuali apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun hal-hal yang lain boleh bisa kita katakan ya agak ringan lah, walaupun tidak dilaksanakan hukum pancung kalau ada yang membunuh lalu dibunuh kemudian diganti dengan penjara atau apapun namanya ya, tapi yang betul-betul sakral seperti ijab kabul sekarang, kalau tidak ada syahid, ada wali, kemudian sesuai dengan rukun-rukunnya, maka akan terjadi perzinahan terus kalau kita tidak secara hukum agama. Dan ini pemerintah juga menghimbau untuk masing-masing agama silakan melakukan konsep sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini ada asbabun nuzul ayatnya ini. Nazala fi qissah rajulun minal yahud wa mar'ah zanaya. Dari orang-orang Yahudi dua manusia, laki dan perempuan, rajulun wa mar'ah. Wa dhahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biqasdi takhfif. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keringanan di dalam hukum. Ya, karena mereka berzina. Minggu yang lalu pernah kita sampaikan, tapi kaitannya dengan ayat yang lain. Tapi kalau ayat ini, dua orang Yahudi, laki dan perempuan berzina, mendatangi minta fatwa hukum kepada Rasulullah biqasdi takhfif, dengan tujuan minta keringanan. Fasa'alahum an hukmi zina fi Taurat. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana di dalam Taurat itu hukum tentang zina? Rasulullah balik bertanya sebelum Rasulullah memberikan fatwa. Dalam Taurat, dalam kitab kalian, Taurat itu seperti apa orang berzina? Kemudian faqalu, mereka menjawab at-tahmim, at-taswiyah wal jald. Jadi hukum orang berzina di dalam Taurat itu, kata mereka ini, pertama dipermalukan, dinaikkan semacam di atas kuda, lalu dipawai seperti orang pawai, digeret kemana-mana sambil diumumkan bahwa dua orang yang di atas keledai atau di kuda itu orang yang berzina, dipermalukan atau dicambuk. Kemudian Abdullah bin Salam yang menyuruh mengangkat telapak tangannya yang menutup hukum rajam itu. Setelah mereka mengangkat tangan lalu dibaca, di situ ada hukum rajam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dirajam. Nah, tetapi di dalam riwayat yang lain, kedua yang dirajam itu ada yang sampai meninggal dunia, ada melarikan diri, kemudian dia bertobat. Jadi zina ini la ilaha illallah. Sekarang kita tidak dicambuk, tidak diapa-apakan, dan tidak ada yang mengetahui kecuali kita dengan Allah SWT. Maka pun kalaupun pernah kita melakukannya, ya sekarang tinggal banyak istighfar, banyak salawat, banyak sholat berjamaah, insya Allah dengan harapan maghfirah min Allah SWT. Sebagaimana janji Allah dalam ayat-ayat yang lain itu, wa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim.
Wa man taba, siapa yang bertaubat di dalam sekian seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, dengan catatan wa man taba, siapa yang bertaubat? Wa man taba wa amana, beriman. Kemudian wa amila sholihan, beramal soleh. Nah, ini kita sedang beramal soleh, ini sholat berjamaah. Wa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Maka bagi mereka yang bertaubat, yang beramal soleh, Allah akan menggantikan keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Allah SWT sangat maha penyayang dan maha pengampun. Ghafuran, maha pengampun, rahimah, maha penyayang. Jadi kita sekecil apapun dosa kita akan mudawamah by continue untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, bersalawat, tasbih, tahmid, tahlil, biar rutab bibir kita ini dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak kita berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, hati kita akan menjadi tenang, tentram, damai. Nah, kemudian wa katabna, lanjutan ayat berikutnya, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal ain bil ain wal anf bil anf wal udhun bil udhun was sinna bis sin wal juruh qisas. Faman tasaddaqa bi fa huwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Nah, kalau tadi siapa yang berhukum selain daripada hukum Allah, mereka dikategorikan orang-orang kafir. Yang kedua, ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikum az-zalimun. Di sini orang-orang zalim. Tapi kita lihat dari awalnya coba. Wa katabna alaihim fiha wa faradna 'ala al-yahud bi Taurat al-qisas. Allah SWT telah menurunkan hukum di dalam Taurat juga tentang qisas. Anna nafsa bin nafs, orang membunuh maka dibunuh. Wal ain bil ain, wal anf bil anf. Kalau orang mencelakakan anna nafsa bin wal ain bil ain wal anf bil anf wal udhun bil udhun was sinnu bis sin. Ini rentetannya sesuai dengan hukum akan diberikan kepada pelaku dengan apa yang mereka lakukan. Kalau dia pernah mencelakakan orang sehingga matanya buta, maka nanti akan dicolok matanya sebagaimana dia melakukan kesalahan kepada orang lain. Memotong telinganya, cara mencelakakan orang, maka hukumnya dia juga akan dipotong telinganya. Memukul orang sampai patah giginya, maka dia akan dibalas potong giginya. Tidak lebih, tidak kekurang dengan seperti apa yang mereka lakukan. Maka seperti tadi, kalau dia membunuh, maka dibunuh. Tujuannya Allah SWT agar tidak menjadi keonaran, kebebasan untuk melakukan kriminal. Jadi kalau tidak ada hukum pembalasan seperti apa yang mereka lakukan, maka akan terjadi terus-menerus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi Allah menekankan, kalau you membunuh akan dibunuh. Kalau engkau mematahkan tulang orang, engkau akan dipatahkan tulangnya. Nah, ini hukum yang berlaku. Jadi sehingga orang berpikir 1000 kali untuk melakukan kriminal seperti itu. Wal juruh qisas. Nah, akan tetapi faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Ada dua bisa tidak terjadi qisas. Kalau dia pernah membunuh akan dibunuh dengan dua syarat. Kalau keluarga yang korban yang dibunuh memaafkan. Nah, biasanya kalau yang di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, di Taif, di Jeddah, di Riyadh, di mana-mana, biasanya setelah pelaksanaan tanfiz, pemotongan qisas itu setelah sholat Jumat, diikat di belakangnya, tangannya di belakang, lalu dia menunduk, mata tertutup. Pertama kali Al-Ghuju ini dan pemerintah, hakim, menanyakan kepada keluarga yang akan menyaksikan qisas itu.
yang ditanyakan kalau keluarga yang korban mau memaafkan maka tidak jadi dilaksanakan pembunuhan. Itu jangan satu. Syarat yang kedua, baru dia bebas daripada qisas kalau keluarga korban meminta denda dari keluarga yang melaksanakan kejahatan itu, kriminal. Jadi sudah, tidak usah ditampiskan hukum qisas, tapi saya minta denda ganti rugi 100 juta, 200 juta sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau sudah mengeluarkan denda tidak jadi tanfiz. Jadi yang pertama bisa dimaafkan dari pihak keluarga yang korban, tidak terlaksanakan qisas, atau denda sesuai dengan kesepakatan. Ieu maknanya ki faman tasaddaqa bi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul az-zalimun. Nah, barang siapa yang menghukum selain daripada hukum Allah Taala, faulaika muzalimun, maka mereka sudah dikategorikan orang-orang zalim. Kalau orang zalim itu merampas hak orang lain, tidak memberikan hak seseorang, maka itu terjadi kezaliman. Dan ini tidak main-main ini hukum ini. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, dan nanti akan ada ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, akan dikategorikan orang-orang fasik. Pertama al-kafirun, kedua az-zalimun, ketiga al-fasiqun. Maka beruntunglah kita jadi masyarakat biasa ini, tidak ada pangku kekuasaan, apalagi hakim, kemudian apalagi ini dan itu. Sebab amal ibadah kita tidak banyak, lalu kita dosa seperti ini tidak menegakkan hukum, ini bahaya ini. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Taala memelihara kita lah, dan semoga hakim-hakim yang ada ini diberikan ketegasan dan keadilan bagi siapapun. Kita hanya menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara kita semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, di luar negeri, sepanjang umat Nabi Muhammad SAW. Semoga diberikan hidayah petunjuk agar menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhan